Pemirsa, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat selama bulan Agustus 2019 ini telah terjadi sejumlah atau rentetan gempa di zona subduksi Sunda atau zona lempeng tektonik yang kerap menimbulkan aktivitas kegempaan. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan, apakah merupakan gempa pendahuluan akan suatu gempa besar atau megatrust? Kita lihat grafis yang akan saya sampaikan di sebelah kanan saya berikut ini. Kita ingat pada 2 Agustus 2019 kemarin sempat ada guncangan gempa 6,9 magnitudo di selatan Banten. Ini yang kemudian cukup banyak daerah yang terdampak sampai ke wilayah Sumatera di Lampung tepatnya. Kemudian diikuti ke Sukabumi 3 Agustus 2019 dengan magnitudo 4,4 dan juga 9 sampai 10 Agustus di Sumba dan juga Tasikmalaya Pangandaran range-nya 4 sampai 5 magnitudo skalanya. Kemudian masih terus terjadi pada 11 Agustus di Pariaman Sumatera Barat 5,2 magnitudo. Kemudian ada lagi di waktu yang bersamaan di selatan Bali dan Banyumas 4,9 magnitudo dan juga di 11 Agustus masih di hari yang sama di selatan Selat Sunda 5,1 magnitudo. Apa yang terjadi? Kemudian Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga beberapa hari yang lalu sempat menjelaskan bahwa ini bisa saja ada pertanyaan. Ini yang masih harus dikaji lagi. Apakah memang ini benar-benar sebagai gempa permulaan terkait megatrust, potensi atau ancaman megatrust, yaitu tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan Eurasia. Kita tahu Indonesia diapit oleh 3 lempeng besar, 3 lempeng aktif, Indo-Australia, Eurasia, dan sejarah potensi bencana geologi di Jawa bagian barat ini juga terjadi. Ada sesar Baribis letaknya di sekitar Jakarta dengan potensi magnitudo terbesar 7 sampai 8,5 magnitudo. Kemudian sesar Lembang ini melewati Bandung 6,5 sampai 7 magnitudo. Ya, berikutnya kita ke grafis yang berikutnya. Ada pernyataan dari BMKG yang mengatakan bahwa ancaman Sunda Megatrust adalah sebuah ancaman yang real, bahwa itu sebuah ancaman nyata yang bisa terjadi di sejumlah titik di tanah air, terutama di pantai barat Sumatera. Kita tahu ini sempat terjadi pada tahun 2004 lalu ketika gempa 9,0 skala Richter mengguncang barat daya dari Sumatera, yaitu Aceh, yang menimbulkan tsunami dengan korban hingga mencapai puluhan ribu jiwa. Ini disampaikan oleh Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Rahmat Riono. Kemudian ditanggapi lagi oleh BPPT, Badan Pusat Banten Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Ada Pak Wijokongko di sini yang menyebut ada segmen-segmen megatrust di sepanjang selatan Jawa hingga ke Sumba di sisi timur dan juga di sisi selatan Selat Sunda yang akibatnya ada potensi gempa besar, yaitu dengan magnitudo 8,5 sampai 8,8 yang bisa atau berpotensi memicu tsunami setinggi 20 meter di darat. Presiden Joko Widodo sempat angkat bicara, ini menjawab pertanyaan publik, pertanyaan selama ini, bahkan beberapa tahun terakhir ini ada potensi megatrust 8,8 magnitudo yang meminta kemudian Presiden meminta BMKG dan juga instansi terkait untuk tidak lagi menutup-nutupi potensi atau ancaman gempa besar ini, karena memang didasari dari pernyataan dari BMKG tadi bahwa memang potensi ini real. Jadi secara bersama-sama Presiden meminta harus secara besar-besar memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa memang banyak daerah di kawasan Indonesia yang rawan akan gempa dengan potensi magnitudo besar. Apa sebenarnya upaya-upaya yang bisa kita lakukan? Ada upaya-upaya yang memang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah dilakukan oleh instansi terkait, terutama dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ada membuat hutan pantai, terutama bakau di pesisir pantai yang memang rawan atau berada di wilayah subduksi atau zona megatrust, yaitu di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, dan juga Papua. Kemudian ada lagi kebijakan soal perkuat desa tangguh bencana. Artinya kawasan-kawasan permukiman yang berada di kawasan subduksi atau daerah rawan gempa dan juga termasuk yang berada di pesisir pantai. Kemudian perbanyak bangunan tahan gempa dan penyiapan jalur evakuasi. Artinya edukasi juga paling tidak harus ditekankan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa. Karena memang gempa bisa merusak bangunan dan ketika edukasi tidak berjalan dengan baik, banyak warga yang belum tahu bagaimana harus mengevakuasi diri dan keluarga mereka. Itu yang bisa saya sampaikan. Kita jeda terlebih dulu pemirsa.